Sulit rasanya alamku jika masih di Makassar ini. Aku ingin mencari ilmu di Padang. Kata orang, di sana banyak sekali sekolah agama. Lagi pula itu tanah ayah kan. Lepaslah aku, Mak. Ma tak punya alasan untuk melarangmu, Zainuddin. Ma yakin pasti orang tuamu akan bangga mempunyai putra sehebat dirimu, Zainuddin. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Terima kasih, Mak. Saya izin pamit dulu, Mak. Ma sudah menganggapmu sebagai anaknya, Zainuddin. Ma ingatlah orang-orang yang menyayangimu, jangan sampai kau mengecewakannya, ya, Nak. Kau mengerti kan apa yang Mak maksud? Saya mengerti, Mak. Saya tidak akan lupa pesan, Mak. Wamma anjubut tapan jayam pakalak diri jai tawakan islangat antamak di Mangkasar batu lipat nakana tahu jai tom di sekolah agama itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zainuddin, anak pendekar Sultan dari Makassar. Ingin bertemu dengan Mande Jamilah. Saya Made Jamilah, ada keperluan apa? Saya ingin menumpang tinggal di sini. Zainuddin, anak pendekar Sultan? Iya. Sudah, masuklah dulu. Terima kasih, Mande. Sebenarnya ada keperluan apa kau ke sini, Zainuddin? Jika Mande berkenan, saya ingin tinggal di sini. Saya ingin belajar ilmu agama. Di Makassar tidak ada pelajaran ilmu agama. Bukan bermaksud kami menolak, tapi kami pun Mungkin saya bisa sedikit membantu, Mande. jangan salah paham, Zainuddin. Bukan maksud Mande minta piti. Mande cuma takut kau tidak diterima di sini. Ya sudah, besok Mande coba minta izin ke Datuk Batipuh dulu. Terima kasih, Mande. Kalau belajar agama, selepas itu datanglah ke Surau. Kita melaksanakan tetap akbar bersama. Ya, Mak, saya akan datang. Siapa itu, Mak? Cantiknya. Ia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Orang di sini menyebutnya lambaian alam keindahan Gunung Merapi. Hayati yatim piatu. Ia ikut bersama mamanya. Mamanya adalah seorang datuk adat di sini. Dari mana kau? Dari tempat saya biasa menulis. Menulis apa? Menulis karangan dan hikayat. Ayo, mari. Udah dulu ya itu. Mari, Hayati. Ya. Maaf Zainuddin, kau bukan orang Minang. Jangan ikut campur urusan kami. Dari rumah temanku si Anwar. Kita bisa cepat, Datuk. Anak petani itu sudah berani menyerangkan kita. Datuk, telinga saya merasa panas mendengar kata-kata orang di luar sana. Apa perlu kita panggil orang untuk mengajarnya? Begarang! Tidak begitu cara orang. Kita tidak berpegang rasa. Zainuddin, Hayati, dari mana kau tahu saya di sini? di sini tempat biasa aku menulis. Aku Zainuddin, sebelumnya sudah tidak bisa kubahasakan aku lagi. Zainuddin, ku dengar kau akan meninggalkan Batipuh. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu tetap di jiwaku. Zainuddin, jangan pernah bersedih, jangan putus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati, bukan membuat tangis, tetapi cinta itu menguatkan hati, membuat pengharapan. Pergilah Zainuddin, biar Allah tetap memberi perlindungan terhadapmu. Hayati, hati saya putus asa. Entah timbul pengharapan atau keputusasaan. Harapanku bergantung kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Kaulah orang yang bisa
menghidupkanku, atau bahkan membunuhku. Zainuddin, hatiku dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mengingatkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, maka kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan berkhianat atas janji dan tidak akan berdusta kepada Tuhan. Disaksikan oleh arwah yang sayang. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak. Tidak berat, itulah kenyataannya. Bahkan jika kau pergi jauh ataupun dekat sekalipun, bahkan hitam batiku ini baru kau kembali, saya akan tetap menunggu. Sayalah kebahagiaan kita kemanapun kau pergi. Dan jika kita akan bertemu kembali, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kasihku. Baiklah, Hayati. Saya akan pergi dengan penuh pengharapan. Tapi berilah saya satu ajimat untuk menyemangatiku di dalam perjuanganku. Jikalau saya mati, saya akan memasukkan ajimat itu ke dalam kain kafanku. Baiklah, Hayati, saya akan pergi. Saya berjanji akan kembali kepadamu. Zainuddin kekasihku, lepas nafasku yang sesak rasanya. Kita akan segera bersuah kekasih hatiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nih, Bunda, Sofian, mari sini ada sahabatku. Tidak, apa ini? Ini kawanku, Hayati, sahabat baik aku. Mari masuk. Udah. Ya. Ada sahabatku namanya Hayati. Mari dikenalkan. Hayati, mari sini. Hayati, ini udah Aziz. Dia bekerja di Padang. Udah Aziz, ini Hayati. Hayati baru datang dari Batiku. Dia sahabat baikku. Oh, Pak Dija, yang bercerita tentang Hayati. Maaf, baru bisa berkenal sekarang. Dija, kau berdusta. Hayati jauh lebih cantik daripada yang kamu bilang. Ya sudah, mari kita duduk saja. Siapa orang di luar itu? Namanya Zainuddin, yang sering aku sebutkan. Rupanya kawanmu itu orang alim. Pasar malam saja seperti akan mengaji. Sarungnya pun sarung bugis. Memang dia orang makan. Zainuddin, anak mengaji pakai sarung itu? Iya benar. Sudah berfaedah dengan teman Belanda kau itu, Ziz. Kau ini tetap orang Minang, menikah dengan Hayati. Telah datang Dosura dengan maksud yang sama untuk melamar Hayati.
satu dari Zainuddin dan satu dari Aziz. Mereka sama dari Padang Panjang. Tapi setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, lamaran Aziz lah yang harus kita terima. Bagaimana? Baik, Datuk. Bagaimana Hayati? Kau setuju menikah dengan Aziz? Mohon maaf Mama, jikalau berkenan, bolehkah saya menolak keputusan Mama? Nikahlah dengan Aziz, Hayati. Baiklah, saya akan ikuti keinginan Mama. Ya, saya terima tawaran ini, mama saya. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan, ampunilah dosa, dendam aku padanya, menunggu karma. Aku menunggu karma. Zainuddin, Hayati. Terima kasih sudah menjengukku. Saya sudah sembuh dari sakitku. Kemari, Hayati. Sudah kepunyaan orang lain rupanya. Haram saya menyentuh tanganmu. Pergi kau semua. Pergi. Tinggalkan saya sendiri. Pergi. Untuk apa menolong orang macam itu? Kita pulang sekarang. Berhentilah masih beginianku. Yang terjadi biarlah sudah terjadi. Jangan mau kau dihancurkan oleh wanita yang telah meninggalkan kau. Cinta bukan mengajarkan kita untuk jadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Semangatlah aku, bangkit. Buktikan kepada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Kau benar, Bang Muluk. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuhnya. Saya akan berubah. Saya akan pindah ke tanah Jawa. Batavia. Awak kenal dengan anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Akan kusurati dia. Awak ikut aku. Bawalah awak menjadi pelayan, menjadi jongos, menjadi sahabat. Awak begitu mengenalku. Kau ajak, Bang Muluk. Kau sahabatku. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Aku yang mengemis, mengais cintamu seperti pengemis. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan, ampunilah dosa, dendam aku padanya, menunggu karma. Selamat datang. Selamat atas penjualan bukunya, silakan. Kenalkan, ayah saya Haji Kasim. Beliau adalah pimpinan perusahaan penerbit surat kabar di Surabaya. Berhubung perusahaan kami tidak mengurus, jadi kami ingin memberikan kesempatan kepada Pak Zainuddin. Saya yakin kalau anak seperti kamu Zainuddin, perusahaan ini bakal terus berjalan. Apalagi saya tahu kalau kamu jujur, percaya diri, dan kamu beramanah dan bertanggung jawab. Dan saya akan menyerahkan perusahaan ini kepada kamu. Dan kami akan membagikannya 50 bagi 50. Bagaimana? Kau ini banyak membaca buku, sampai lupa suami. Suami pulang bukan disambut, malah tidur. Ati sudah menunggu udah pulang dari Isya. Mana makan?
Maafkan Ati udah, Ati siapkan makanannya. Gubahan Z. Si kecoa bugis rupanya. Jahat nian tutur Uda, namanya Zainuddin Uda, jangan terlalu dinistakan. Setahu saya, Angku Zainuddin. Angku Zainuddin. Masih rindu rupanya. Masih cinta rupanya. Astagfirullah Uda, kenapa Uda mengungkit itu? Untuk apa tiap hari hati menunggu Uda? Nom! Dom! Ini dia, sang ahli masyhur, Tuan Sabir. Sahabat saya, Adis, dan orang kaya, Hayati. Sudah lama kalian di sini? Baru 3 bulan. Astaga, setelah sekian lama kalian di sini, baru kita bisa berjumpa. Kami pun menyangka pengarah yang menjadi pemimpin banyak orang adalah sahabat kami, Tuan Zaita. Sabil, Dewi telah lama mati. Lagi pula, sama Dewi kita cocok dengan saya. Sekarang kan semua lama cocok. Semuanya, mari perkenalkan. Ini sahabat saya, Aziz dan Hayati. Saya permisi dulu. Saya ada surat. Mari. Lunasi utangmu. Wingi sampean membayar kata lo. Wis jatuh tempo. Ada apaan ini Mas? Semua iki ngutang karo aku. Semua barang perhiasanmu iki tas sita kabeh. Blas. Tenang dulu Mas, supaya suami saya pun ikut tenang. Bagaimana ini udah? Coba pinjam ke kantor. Kantor apa? Semua iki wis minggu nggak kantor. Dipecat. Masuk, masuk. Tidak apa-apa. Anggap saja sebagai orang sendiri. Terima kasih Tuan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada Tuan. Tapi saya punya satu permintaan. Jangan masuki ke ruang kerja saya. Nanti tempat itu akan ditunjukkan oleh Bang Mulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Makanlah. Jika perut terisi, tentu pikiran akan tenang. Terima kasih Bunda. Sudah merawat saya selama seminggu ini. Ada belasan dari saya. Tidak apa-apa udah. Lagi pula kita ini saudara bukan? Saya malu. Besok saya akan mencari pekerjaan. Saya tidak Hayati. Ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya ambil hati kembali. Saya tidak izinkan itu. Lagi pula udah berusaha bukan? Saya sudah sehat. Lalu bagaimana dengan Hayati? Saya akan ikuti suami saya saja. Baiklah, saya akan menjaga Hayati sampai udah pulang. Terima kasih udah. Tidak apa-apa, kita saudara. Terima kasih udah. Hati jaga diri baik-baik. Saya pergi dulu. Saya pamit
kiri dulu. Sedang apa kau Hayati? Bukankah tidak boleh dimasuki kamar? Maaf Bang Muluk, saya hanya penasaran. Kenapa kamar seindah ini tidak boleh dimasuki? Mari Ci, saya tunjukkan mengapa Zainuddin tidak memperbolehkan Ci memasuki kamar ini. Ada sumber rahasia kemasukannya. Inilah sumber kemasyurannya. Ialah Hayati. Wanita yang dulu dicintainya kini telah mati dan dikuburnya. Hayati yang kini hanyalah seorang sahabatnya. Tidak Bang Muluk, Hayati masih ada di sini. Hayati masih hidup. Ini Hayati kekasihnya. Bukan, Hayati yang sekarang sudah berubah, bukan lagi yang dulu. Maka, sesampainya surat ini, lantaran kau kuambil dulu dengan nikah yang sah menurut agama, sekarang kau kulepaskan pula dengan sah menurut agama. Sesampai surat ini ke tangan Adinda, jatuhlah talaku kepadamu satu kali. Meskipun setelah perkataan itu keluar dari mulutku, kau bukan istriku lagi. Namun, saya masih berani memohonkan kepada kau atas seorang nama yang telah hampir 2 tahun bergaul dengan dikau, yakni jika idamu sampai. Janganlah kau kembali ke Padang, tetapi tinggallah dengan Zainuddin, kalau dia masih suka menerima kau menjadi istrinya. Hanya sekedar inilah suratku. Inilah hanya korban yang dapat kuberikan untuk membalas budi baik Zainuddin yang telah membahas segala kejahatan saya dengan kebaikan sekian lama. Dan jika kau menerima kabar apa-apa tentang diriku yang tak baik, tolong maafkanlah segala kesalahanku selama kau jadi istriku. Dan tolong pula kiranya, hai perempuan yang baik budi, membacakan doa-doa permohonan selamat untuk diri makhluk yang malang ini. Bekas suamimu, Aziz. Hayati, mari. Saya di sini ingin meminta maaf atas kesalahan saya. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Kenapa jawabanmu begitu kejam? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang tertimpa musibah berganti-ganti ini. Ya, demikianlah perempuan. Ia akan selalu ingat kekejaman orang lain terhadap dirinya pada hal kecil, tetapi lupa kekejaman sendiri terhadap orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah engkau siapakah di antara kita yang lebih kejam? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir oleh bini mamamu? Karena saya orang asalnya tidak tentu, orang dihina tidak tulen Minangkabau. Saat itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tetapi kau tiba-tiba berpaling dengan yang lebih gagah, kaya raya, beradat, berbangsa, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau katakan dalam suratmu bahwa perkawinan itu bukan paksaan dari orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya terbaring di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah menjadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam Hayati? Saya kirimi surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tetapi tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu bahasa yang tersulut diri, tak termakan gaya. Kau katakan, kau miskin, saya pun miskin. Hidup tak beruntung jika tidak ada uang. Maka dari itu, kau pilih kehidupan yang senang, mentereng, cukup uang, banyak harta, bermandikan emas, bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang lebih kejam Hayati? Siapakah yang menghalangi cita-cita seorang anak muda yang bercita-cita tinggi, menambah ilmu pengetahuan, tetapi terbuang jauh ke tanah Jawa, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di depan umum tetapi menangis di belakang layar.
Tidak Hayati, saya tidak kejam. Bukankah kau katakan sendiri dalam suratmu supaya cinta kita dihapuskan dan dihilangkan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Maka permintaan itulah yang saya pegang teguh sampai sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku. Kau cuma janda dari orang lain. Maka secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya kembali berpegang teguh janjiku dalam persahabatan itu sebagaimana dahulunya dalam memegang cinta. Maka dengan segenap rindu di hati ini, kau kubawa masuk ke rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi bukan dirinya yang pulang, malah surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka secara seorang sahabat pula, kau kembalikan ke tanah asalmu, ke tanah Minangkabau yang kaya raya beradat berlembaga, yang tak laku dihujat, tak lekang dipanas. Ongkos pulangmu akan saya beri, demikian pula uang yang kau perlukan. Dan jikalau saya masih hidup sebelum kamu punya suami baru, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau anggap sebagai babu yang hina. Saya tidak butuh uang berapapun. Saya hanya butuh dekat dengan engkau, Zainuddin. Saya butuh dekat dengan engkau. Tidak Hayati, tidak. Kau harus pulang. Biarkan saya dalam keadaan seperti ini. Jangan mau hidup di kampung orang tak berasal. Negeri Minangkabau beradat. Besok Senin ada kapal dari Tanjung Priok menuju Padang. Nama kapal itu kapal Panderwick. Besok kau naik kapal itu biar Bang Muluk yang urus semuanya. Maaf, saya tidak bisa mengangkat. Ada urusan di malam. Jika kau sudah sampai Padang, titipkan salamku kepada Ibu Datuk. Jangan kau tinggalkan saya sendiri. Tidak Hayati, jangan kau pergi Hayati. Semoga almarhumah tenang di alam sana. Tidak Bang Muluk, Hayati belum mati.
Sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi. Hayati masih hidup di sini. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Selama mataku memandang hanya kamu, cinta matiku. Dengarlah dunia, rintihan hati.